Selamat malam rekan-rekan sekalian, eh, peserta perkuliahan Pilkada dan kontestasi politik lokal, yang mana untuk minggu ini kita menyelenggarakan kuliah secara daring dikarenakan kendala eh, kita tidak dapat menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan jadwal untuk minggu ini karena rekan-rekan juga ada kegiatan untuk perkuliahan lain ya. Nah, untuk minggu ini kita coba menggunakan metode digabung gitu ya, semua efektif karena juga Zoom ini eh, memuat cukup banyak ya, serta sampai 500 lebih, jadi tidak masalah. Nah, untuk diskusi kita kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan, jadwal kita adalah presentasi dari kelompok satu ya. Nah, karena digabung, maka presentasi dari kelompok satu ini eh, kita bagi untuk kelompok satu kelas A, kelompok satu kelas B, dan kelompok satu kelas C. Tiga kelas sekaligus, ya, tiga kelas sekaligus. Kemudian juga dari tiga kelas itu nanti setiap kelompok satu, setiap kelas kita beri waktu 15 menit maksimal ya, 15 menit untuk menyampaikan. Silakan itu diatur oleh satu orang atau oleh dua orang atau tiga orang, terserah. Yang penting 15 menit itu selesai. Dibagilah, terserah ya. Dibagi, termasuk juga kelompok satu kelas B dan kelompok satu kelas C. Ya, itu. Nah, jadi masing-masing 15 menit. Jumlahnya 45 menit ya. Nanti ada waktu setengah jam untuk dialog, untuk diskusi. Atau jika memungkinkan masih ditambah, nanti saya sisanya lah. Jadi kita punya waktu untuk diskusi perkuliahan ini 1 jam setengah. Ya, kita batasi maksimal 1 jam setengah untuk presentasi dan dialog. Termasuk nanti saya memberikan catatan-catatan di akhir. Mungkin saya mah cukup 10 menit lah. 10 menit atau maksimal 15 menit gitu. Jadi 15 menit untuk setiap kelompok masing-masing kelas, setengah jam untuk dialog atau tanya jawab, dan 15 menit nanti untuk catatan-catatan saya, atau kurang dari 15 menit lah gitu ya. Nah, seperti itu. Pikir gimana, siap nggak jadi moderator? Boleh Pak, mangga Pak. Oh ya, silakan. Pikir tidak presentasi ya sekarang? Saya jadwalnya minggu depan Pak. Oh iya ya. Ya, silakan dimulai aja ya, Fikri. Eh, terus juga ke setiap ketua kelas seperti biasa untuk me, ini ya, mereport absennya nanti ke saya setelah selesai. Gitu. Gitu kira-kira ya. Nanti jelas Fikri ya. Untuk memimpin dialognya jelas ya. Mangga Pak, siap. Ya. Ya, silakan, saya persilakan kepada Fikri untuk memoderatori diskusi kelas kita saat ini. Saya paling nanti terakhir kurang lebih 10 menit aja lah. 10 menit saya nanti. Itu ya Fikri. Silakan Fikri. Oke Pak, mangga Pak. Baik, Dan ini selamat direkam malam. ya. Sudah saya rekam ya. Oke. Selamat malam rekan-rekan semuanya, teman-teman dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Di pertemuan kali ini di mata kuliah Pilkada dan eh, mata kuliah Pilkada dan Pilkada. Pilkada dan Bentar Bapak. kontestasi politik lokal.
Gangguan teknis. Dan pilkada dan kontestasi politik lokal. Maka sesuai dengan disampaikan barusan, maka dipersilahkan untuk kelompok satu dari kelas A. Ada mungkin? Boleh kelompok satu dari kelas A? Cek apakah suara saya terdengar. Oke. Susan. Iya, betul. Oke, Susan, sesuai yang disampaikan di awal tadi, kita punya 15 menit untuk presentasi. Mungkin bisa supaya mengefektifkan waktu diserahkan langsung, dan jangan lupa mungkin untuk memperkenalkan anggota kelompok, dan juga ini teman-teman mohon kondusif ya. Ini ada suara yang bocor, jadi yang lain mohon di mute ya. Oke, ya, kita lanjut. Mangga Susan, saya serahkan dari 19.38. Nanti saya ingatkan kalau waktu 15 menit sudah habis ya. Mangga dipersilahkan Susan. Oke, baik. Terima kasih, Fikri. Sebelum saya mempresentasikan materi yang kami bawakan, di sini saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah share screen-nya sudah muncul, teman-teman? Jelas Susan ada. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam, dosen pengampu mata kuliah. Selamat malam. Semuanya. Oke, di sini saya, Santi Fitriani dari kelompok 1, kelas A, akan menyampaikan materi mengenai netralitas birokrasi dalam kontestasi politik lokal. Nah, di sini saya tidak sendirian, ada beberapa anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Iqbal, yang kedua ada Sinta, kemudian ada saya sendiri, Susanti Fitriani, kemudian ada Putri, ada Destia, ada Zikra, dan juga ada Ulfa. Dan di sini saya ditugaskan sebagai presentator dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi, dan mungkin nanti untuk teman-teman atau rekan-rekan kelompok saya akan menjawab ataupun berdiskusi pada saat sesi diskusi. Baik, teman-teman, langsung saja ke penyampaian materi dari judul yang telah saya sebutkan tadi di awal. Baik, teman-teman, mengenai netralitas birokrasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah netral ataupun birokrasi. Nah, setelah mendengar kata netral, teman-teman pasti berpikir pada sesuatu atau pada seseorang yang tidak memihak pada satu pihak gitu. Jadi, teman-teman memposisikan diri berada di tengah-tengah gitu, tidak memihak pada satu pihak. Misalnya pihak A ataupun pihak B. Nah, teman-teman bisa dibaca di layar ya, teman-teman. Netralitas birokrasi yaitu sebuah prinsip yang mengharuskan aparatur sipil negara ataupun ASN untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif, independen, dan tidak memihak kepada kepentingan atau kepentingan politik atau golongan tertentu. Nah, teman-teman, seperti tadi saya sebutkan bahwa netralitas ini atau netral ini itu suatu sikap ataupun suatu prinsip di mana seorang itu tidak memihak pada salah satu pihak, di mana orang tersebut itu objektif, independen, dan juga tidak memihak pada kepentingan politik ataupun golongan-golongan tertentu. Nah, dengan kata lain, birokrasi ini harus bebas dari pengaruh partai politik atau kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Nah, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak lain yang dirugikan. Jadi netral gitu, berada di tengah-tengah.
Oke, teman-teman, itu penjelasan singkat mengenai apa itu netralitas birokrasi atau pengertian dari netralitas birokrasi yang telah kami dapatkan dari beberapa sumber. Selanjutnya kita lanjut kepada poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya mengenai tantangan netralitas birokrasi. Baik, teman-teman, seperti diketahui bahwa prinsip netralitas birokrasi ini itu tidak apa ya, tidak bisa jauh dari satu tantangan ataupun eh, ya tantangan-tantangan yang bisa terjadi dalam penerapannya, teman-teman. Nah, di antaranya dari beberapa sumber juga kami telah mendapatkan beberapa tantangan dari penerapan prinsip netralitas birokrasi ini. Bisa dilihat di layar, teman-teman. Yang pertama ada mengenai politisasi identitas dan dampaknya terhadap netralitas. Nah, teman-teman, politisasi identitas ini terjadi ketika aparatur birokrasi memiliki kedekatan ataupun afiliasi dengan partai politik atau kandidat tertentu. Jadi misalnya ada satu pegawai pemerintah ataupun ASN yang memiliki kedekatan dengan satu calon ataupun kandidat gitu. Mereka itu akan mendukung kandidat tersebut, bukan hanya dari preferensi pribadi, dari misalnya dikit pribadi bahwa mereka itu mendukung salah satu calon ataupun kandidat, tetapi ini juga bisa berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam proses kampanye. Jadi mereka itu bisa mempromosikan atau mengkampanyekan calon ataupun kandidat tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah politik uang dalam birokrasi. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa politik uang ini bukan sesuatu yang apa yang aneh lagi gitu, sudah marak terjadi itu di dalam pemilu ataupun pilkada, dan biaya kampanye dalam kontestasi politik untuk pemenangan itu biasanya tidak sedikit, teman-teman, dan biasanya para kandidat itu mencari para aparatur ataupun para pegawai pemerintahan gitu untuk menawarkan imbalan kepada mereka untuk mendapatkan dukungan mereka. Dan kebanyakan gitu para aparatur itu pastinya tergiur dengan imbalan yang ditawarkan oleh mereka. Karena apa? Karena pastinya tidak sedikit gitu yang ditawarkan, pastinya banyak. Dan itu juga merupakan satu tantangan dari netralitas birokrasi ini. Nah, yang kedua ada terjadinya intervensi politik. Nah, teman-teman, intervensi politik ini itu sering terjadi ketika kepentingan partai ataupun elit politik mulai masuk ke dalam ranah birokrasi. Jadi ada kepentingan-kepentingan partai ataupun kepentingan-kepentingan elit-elit politik yang masuk ke dalam ranahnya birokrasi. Jadi ini itu mempengaruhi cara kerja dari aparatur ataupun para pegawai pemerintah yang seharusnya bekerja secara profesional, tetapi justru dipaksa mengikuti instruksi atau ditekan untuk memihak salah satu pihak politik tertentu atau kandidat tertentu. Ya, tantangan dari netralitas birokrasi. Kita lanjut ke poin selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi. Nah, jika tadi disampaikan adalah tantangan, sekarang itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari netralitas ini, teman-teman. Yang pertama terkait kualitas sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM ini benar-benar mempengaruhi dari prinsip netralitas ini, teman-teman. Jika salah satu pegawai ataupun para aparatur ini memiliki kualitas yang memang bagus gitu, kualitas mereka itu cenderung cenderung kompeten ataupun profesional gitu, maka cara kerja mereka juga pastinya bakal baik gitu, pasti profesional. Bisa dibaca di layar, kualitas sumber daya manusia birokrasi sangat mempengaruhi netralitas ASN. ASN yang kompeten dan profesional cenderung dapat menjalankan tugasnya tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Nah, jadi jika kualitas sumber daya manusianya memang baik ataupun bagus gitu, eh, para pegawai ini itu gak akan memihak pada kepentingan politik tertentu gitu. Jadi menjamin objektivitas dalam pelayanan publik dan juga pelaksanaan kebijakan. Jadi tidak akan memihak salah satu pihak gitu. Mereka pastinya netral. Nah, selanjutnya poin kedua adalah regulasi dan pedoman yang ada.
Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor regulasi dan juga pedoman yang ada. Nah, faktor ini juga mempengaruhi dari netralitas teman-teman, di mana regulasi dan pedoman yang jelas dan juga tegas ini bisa mempengaruhi dari perilaku para ASN ini, di mana kalau misalnya regulasinya jelas, mereka itu bisa memahami gitu apa yang harus dilakukan dan juga yang tidak dilakukan oleh mereka sebagai aparatur negara gitu. Dan selanjutnya dengan tegas itu. Misalnya ada sanksi tegas, pastinya pada saat mereka ingin melakukan pelanggaran, mereka itu bakal berpikir beberapa kali gitu bahwa ada tindak tegas ataupun ada sanksi yang akan mereka dapat gitu dari apa apa kelakuan yang mereka lakukan gitu. Nah, selanjutnya adalah peraturan yang baik dapat memberikan arahan dan batasan yang membantu ASN bekerja secara transparan dan akuntabel, serta mencegah intervensi politik dalam tugas sehari-hari. Nah, tadi dijelaskan bahwa peraturan yang baik ini bisa memberikan arahan yang jelas gitu, dan juga batasan kepada para aparatur sipil negara supaya bertindak dengan ataupun sesuai dengan regulasi dan juga pedoman yang telah dibuat. Nah, teman-teman, dalam pasal 12 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ini itu menggarisbawahi bahwa eh, di mana peran penting pegawai aparatur sipil negara dalam pemerintahan. Jadi, teman-teman, jika ingin mengetahui lebih dalam mengenai peran penting pegawai aparatur sipil negara dalam pemerintahan, teman-teman bisa lihat pasal 12 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023. Oke, teman-teman, ini adalah poin kedua dari faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas. Kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu faktor budaya birokrasi dan pengaruhnya terhadap perilaku ASN. Nah, faktor yang ketiga ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa budaya terdahulu, teman-teman, budaya yang diwariskan dari para aparatur sebelumnya itu biasanya turun-temurun kepada pekerja-pekerja atau aparatur-aparatur yang memang baru gitu, yang ada di pemerintahan gitu. Budaya birokrasi ini eh, memiliki pengaruh gitu terhadap perilaku dari ASN, di mana birokrasi yang ada dalam sebuah organisasi atau pemerintahan ini pastinya berpengaruh terhadap perilaku ASN. Budaya yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme akan mendorong ASN untuk tetap netral dan bebas dari pengaruh politik dalam menjalankan tugasnya. Nah, sebaliknya, jika budaya-budaya di dalam organisasi tersebut atau pemerintahan tersebut tidak menjunjung etika, integritas, dan profesionalisme, maka budaya-budaya birokrasinya juga pasti sebaliknya dari yang telah tadi saya sebutkan gitu. Nah, teman-teman, itu adalah faktor ketiga dari hal-hal yang mempengaruhi netralitas. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada strategi mempertahankan netralitas birokrasi. Oke, teman-teman, jika tadi eh, saya jelaskan mengenai faktor-faktor, sekarang saya jelaskan mengenai strategi dalam mempertahankan netralitas dari birokrasi. Yang pertama, dan ini itu didapat dari beberapa sumber juga teman-teman yang telah kami cari dan juga rangkum. Yang pertama terkait penguatan etika birokrasi. Nah, teman-teman, penguatan etika birokrasi ini itu penting, di mana hal ini itu merupakan langkah yang fundamental untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil atau PNS ataupun ASN itu bisa beroperasi dalam kerangka yang netral gitu, tidak memihak salah satu pihak. Dan hal-hal tersebut atau penguatan etika birokrasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan atau berbagai hal. Salah satunya adalah melalui sosialisasi nilai-nilai etika terkait dengan netralitas birokrasi. Jadi nanti mungkin bisa diadakan sosialisasi mengenai penguatan etika birokrasi ini. Yang kedua adalah penguasaan perilaku aparatur negara. Nah, hal ini juga penting teman-teman, di mana dengan pengawasan secara langsung, para aparatur negara pastinya akan bertindak secara hati-hati dan tidak sembrono gitu, teman-teman. Dan yang Dan ketiga, mohon maaf, saya potong dulu ya. Saya oke, boleh. ingatkan untuk waktu 2 menit lagi mungkin bisa disesuaikan kalau slide-nya ataupun pemaparannya masih panjang bisa disesuaikan dengan 2 menit ya. Oke, siap Fikri, terima kasih. Oke, lanjut. Yang ketiga itu
penerapan sanksi yang tegas ini telah dijelaskan sebelumnya di poin sebelumnya. Kemudian yang keempat, mengenai menekankan pentingnya netralitas bagi birokrasi dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan. Nah, untuk poin 4 ini sendiri itu berkaitan dengan poin pertama mengenai penguatan etika birokrasi. Oke, selanjutnya mengenai dampak ketidaknetralan birokrasi, teman-teman. Yang pertama ada kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, kemudian ada timbulnya kesengsaraan bagi masyarakat, kemudian ada rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Poin-poin ini itu berkaitan juga sama poin yang sebelumnya yang telah saya bahas. Kemudian munculnya patronase politik, kemudian terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan terakhir adalah kemunduran sistem demokrasi. Nah, untuk studi kasusnya ini merupakan yang terakhir ya teman-teman. Ini itu merupakan studi kasus di Kabupaten Bima yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menggelar pemilu pada 2024, di mana ada dari 41 ASN yang ada di daerah tersebut itu 36 telah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Nasional atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, oleh Bawaslu. Nah, mereka itu melakukan pelanggarannya itu terjadi ketika mereka mengantar pasangan calon ke KPU yang jelas melanggar prinsip dari netralitas. Nah, itu mungkin teman-teman studi kasus secara singkat. Jika teman-teman ingin mengetahui secara jelasnya bisa dilihat di sumber yang telah tercantum di layar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan bahwa netralitas birokrasi ini merupakan satu kunci untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan juga transparan, terutama dalam konteks pemilu 2024. Ini itu kesimpulan yang ditekankan pada poin tadi teman-teman, poin studi kasus. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan, teman-teman, netralitas birokrasi ini merupakan hal yang penting dalam satu pemerintahan, satu organisasi, di mana netralitas birokrasi digunakan untuk uh, biar suatu itu tidak tidak memihak pada satu hal lain gitu. Jadi misalnya ada ada satu orang yang memihak ini itu untuk netralitas birokrasi. Mohon maaf teman-teman, saya belibet. Nah, netralitas birokrasi ini digunakan untuk ya tadi menghindari orang-orang yang memang berpihak kepada salah satu pihak gitu teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang telah banyak lebih memahami dari materi yang saya sampaikan. Mungkin ini sebagai reminder atau pengingat untuk teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dari kelas A atas penjelasan berkenaan dengan netralitas birokrat ya pada kontestasi pilkada ya. Mangga ada 10 menit untuk rekan-rekan semua yang ikut perkuliahan pada malam ini untuk bertanya, sesi tanya jawab. Silahkan angkat tangannya untuk yang bertanya, boleh ya. Nanti saya cek di layar ya. Mangga teman-teman, masih belum ada ini yang angkat tangan. Dari kelas A atau dari kelas B atau dari kelas C atau barangkali mungkin siapa mungkin dapat mempertanyakan yang bila mana ada yang kurang jelas atau yang lain-lain diperbolehkan. Ada waktu 10 menit setiap kelompoknya, bisa kita maksimalkan ya. Oke, Susan mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin boleh saya izin tanya sebagai moderator, boleh? Boleh, boleh. Oke, terima kasih atas teman-teman respon dari teman-teman kelompok 1 kelas A. Nah, yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan netralitas dari birokrat di pilkada ini adalah
Bagaimana tanggapan dari teman-teman kelompok satu kelas A berkenaan dengan keharusan netralitas ASN? Akan tetapi di fenomena yang lain kita melihat bahwa bos-bos ASN, misalkan para menteri ya ataupun wakil menteri, mereka bebas secara terang-terangan mendukung calon-calon tertentu. Itu mungkin barangkali pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan ditanggapi oleh rekan-rekan kelompok satu kelas A ya. Atau mungkin kurang jelas pertanyaannya. Oke, Fikri, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok satu yang lainnya, ada yang ingin menjawab langsung pertanyaan dari Fikri? Halo, rekan-rekan kelompok satu ada? Fikri, sebelumnya mohon Tuh. izin konfirmasi. Untuk tadi tuh Fikri itu menyebutkan eh, menteri ya. Ya, saya ingin tanggapan bahwa ketika ASN itu harus wajib netral, tidak boleh memihak atau menunjukkan sikap politisnya, akan tetapi para menteri di sisi lain para menteri itu bebas mengekspresikan dirinya mendukung pihak-pihak tertentu gitu. Bahkan ada yang ikut kampanye ke calon-calon tertentu gitu. Itu gimana gitu? Pendapat dari kelompok satu, apakah mungkin hal-hal yang wajar atau mungkin itu kurang wajar gitu? Oke, sebelumnya dari rekan-rekan kelompok satu yang lainnya, ada yang ingin menjawab? Eh, ada suara gak? Kedengaran gak? Ada. Baik. Eh, Mungkin yang tadi ditanyakan Fikri menjadi suatu kenyataan ya di kita di negara demokrasi bahwasanya walaupun ASN itu disuruh untuk netral, tetapi pada kenyataannya kita bisa lihat saja bahwasanya para menteri-menteri yang di kita ini secara eh, apa vulgar gitu. Mereka mendukung salah satu kandidat dalam pemilu tersebut. Namun yang saya tahu bahwasanya menteri menteri sendiri kan termasuk political appointees ataupun pejabat politik, di mana pada kenyataannya eh, mereka itu secara struktur dan fungsional juga agak berbeda gitu dari ASN, sehingga menjadi suatu keharusan netralitas yang berlaku untuk birokrat tidak kalau kalau yang saya tahu tidak berlaku sepenuhnya pada menteri, di mana banyak negara termasuk Indonesia regulasi memang membedakan antara peran ASN yang profesional dan netral dengan pejabat politik seperti menteri yang dapat menunjukkan dukungannya. Melihat contoh saja eh, ma- apa eh, ketua PAN gitu yang secara terang-terangan dia mendukung gitu kepada para apa kandidat-kandidat paslon lain gitu. Mungkin dari anggota kelompok lainnya ada yang ingin menjawab gitu. Eh, Juga tambahan dari saya, mungkin ada kontra apa eh, ketika berbicara netralitas birokrasi, terutama di tingkat lokal dan eh, dalam konteks demokrasi, netralitas memang dianggap penting agar birokrasi tetap fokus pada masyarakat gitu secara profesional. Namun bebas dari pengaruh atau intervensi politik yang memihak, ada kontradiksi
yang memang eh, yang tadi saya katakan pejabat tinggi seperti menteri notabene adalah bagian dari pemerintah secara terbuka menunjukkan bahwa dukungan kepada pihak atau kandidat politik tertentu juga membuat masyarakat juga bertanya-tanya a- bahwasanya menteri juga boleh untuk secara vulgar mendukung, tetapi kenapa ASN sendiri harus netral gitu. Oke, terima kasih Iqbal dan kelompok satu. Barangkali ada 1 menit mungkin untuk menambahkan atau apa menyampaikan lagi 1 menit lagi. Oke, Fikri, sebelumnya izin menambahkan dari jawaban yang telah rekan saya sampaikan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, bahwa menteri yang tidak boleh mengikuti kampanye ini itu merupakan menteri yang tidak tidak atau bukan anggota dari partai politik tertentu gitu. Jadi kalau menteri atau wakil menteri yang anggota partai politik itu boleh melakukan kampanye. Dan mungkin tetapi ada tetapinya ya. Tadi dikatakan bahwa menteri atau wakil menteri yang anggota parpol itu boleh melakukan kampanye, namun tidak boleh menggunakan fasilitas dari negara seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan kelompok satu, luar biasa sekali jawabannya. Eh, Datanya juga disajikan, kemudian ada undang-undangnya juga sebagai dasar dari landasan jawaban. Terima kasih. Mungkin Susan, untuk kelompok satu dicukupkan karena waktu juga sudah habis. Terima kasih untuk kelompok satu dan mungkin untuk bersiap-siap dari kelompok satu kelas B. Boleh mungkin masuk ke layar atau bisa langsung share screen atau memperkenalkan diri, mangga kelas kelompok satu kelas B. Halo Alif. Iya baik, ada suaranya? Oke Alif, mangga untuk selanjutnya diserahkan langsung ke Alif ya. Ada Baik. waktu nanti saya ingatkan kalau misalkan waktu mendekati atau 1 atau 2 menit lagi tersisa. Mangga Baik. selanjutnya ke Alif. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya selamat malam juga Bapak Subhan Agung sebagai dosen pengampu mata kuliah Pilkada dan Kontestasi Politik Lokal. Terima kasih juga kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi kali ini. Tapi saya nggak bakal sendiri di sini karena ada beberapa rekan saya juga yang bakal bergiliran menyampaikan materi. Di antaranya ada Salman Alfaris, Salwa Maliana Puspaningrum, Agus Supasunjaya, Febri Anissa, Muhammad Syamsurisal Aljati. Oke. Jadi langsung aja ya. Pertama-tama kita bakal bahas dari judulnya Mayasari Group sebagai kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Pertama-tama pengertian local strongman. Saya akan membawa pengertian local strongman menurut Andreas tahun 2019. Local strongman merupakan seseorang maupun sekelompok orang yang mencoba untuk menciptakan hubungan dengan pemerintahan lokal guna memperoleh keuntungan pribadi, baik itu secara kelompok maupun secara perorangan. Keterlibatan local strongman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal ini didukung oleh beberapa kondisi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kondisi yang pertama dipengaruhi oleh adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan sumber daya dan ekonomi pada pemerintahan lokal. Lalu selanjutnya dipengaruhi oleh kebijakan otonomi daerah yang secara tidak langsung, kebijakan tersebut telah membuat elit lokal ataupun lokal strongman ini lebih mudah melancarkan dominasi ataupun pengaruhnya terhadap bidang sosial, ekonomi maupun politik di daerahnya. Oke, selanjutnya poin kedua ada Mayasari Group di Kota Tasikmalaya. Pertama-tama, salah satu bentuk lokal strongman atau perwujudan dari lokal strongman di Kota Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya ini sendiri dapat dikatakan sebagai salah satunya adalah keluarga Mayasari Group yang berfokus pada bidang otobus. Walaupun sekarang sebenarnya Mayasari Group ini udah macam-macam ya, kayak terkait perumahan maupun universitas juga ada Mayasari Bakti. Jadi pada awalnya ini perusahaan Mayasari Group ini didirikan oleh almarhum Haji Engkut Mahfud yang diketahui merupakan warga asli Tasikmalaya. Salah satu anak dari pendirinya itu atau anak dari almarhum Haji Engkut Mahfud ini yaitu Haji Aming memiliki fokus yang berbeda, yaitu beliau ini berfokus di bidang politik sehingga pada saat itu awal mula Mayasari Group ini ikut serta dalam bidang perpolitikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan kekuatan politik keluarga Mayasari di Kota Tasikmalaya. Keluarga Mayasari yang awalnya dikenal sebagai pendukung setia P3 di Kota Tasikmalaya. Namun saat bisnis mereka berkembang di Jakarta, eh, mereka membangun jaringan politik dengan Golkar selama Orde Baru. Bagi keluarga Mayasari, politik itu memiliki arti penting. Mereka tidak mengenal istilah netral atau absen dalam politik. Di era reformasi, mereka tetap aktif beradaptasi dengan perubahan kekuasaan. Dalam Pilpres langsung pertama, mereka mendukung Amin Rais, lalu beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009, dan Prabowo Subianto pada 2014, 2019, dan 2024. Lalu di awal reformasi, Haji Amir Mahfud atau Haji Amin ini menjalin hubungan erat dengan Amin Rais dan turut menjadi salah satu pendiri PAN. Popularitas PAN di Tasikmalaya pun menguat, bahkan memenangkan pilkada dengan Haji Syarif Hidayat sebagai kader PAN yang terpilih. Saat Demokrat dan SBY berkuasa, Haji Amir Mahfud pun turut mendukung Demokrat yang membuat suara partai ini juga melonjak di Tasikmalaya. Cukup sekian. Untuk selanjutnya pada rekan. Baik, sebelumnya izin on cam ya karena saya sedang ada dalam perjalanan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengaruh ekonomi keluarga Mayasari Group terhadap politik di Kota Tasikmalaya. Eh, Pengaruh ekonomi keluarga Mayasari, khususnya melalui perusahaan PO Mayasari Bakti yang didirikan oleh Haji Engkun Mahfud, sangat besar dalam aktivitas politik keturunannya. Kekuatan finansial dari Mayasari Group memungkinkan keluarga ini untuk mendanai kegiatan politik yang mereka dukung. Halo, ini nggak ada suaranya ini. Sebentar, izin melanjutkan ya. Salah satu tokoh penting keluarga ini adalah Haji Amir Mahfud atau yang dikenal Haji Aming, yang aktif dalam politik di berbagai tingkatan. Haji Aming memiliki hubungan dekat dengan keluarga Cendana, khususnya Tommy Soeharto, melalui balap mobilnya. Ia pernah berkompetisi di berbagai ajang seperti Formula Toyota, Formula Brabham, dan Formula Asia. Pada awal reformasi, Haji Aming mendukung Amin Rais dalam mendirikan PAN dan turut berperan saat Amin Rais maju sebagai calon presiden. PAN berhasil mendapatkan posisi kuat di Tasikmalaya, memenangkan pilkada dengan Haji Syarif Hidayat dalam partai. Haji Aming bergabung dengan Demokrat, meningkatkan suara di partai Tasikmalaya. Ia juga memiliki hubungan bisnis dengan Hashim Joyo Hadikusumo, yaitu saudara Prabowo Subianto, dan sempat ditawari untuk maju sebagai calon gubernur melalui Partai Gerindra pada Pilgub Jawa Barat tahun 2019. Pada Pilpres 2019, Haji Aming mendukung penuh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai bagian dari tim PBN. Selain itu, anak dari keponakannya ikut mencalonkan diri dalam pileg yang berkontribusi dalam keberhasilan Gerindra dalam meraih kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Di wilayah Tasikmalaya dan Garut, Prabowo bahkan meraih sekitar 7% suara. Namun, dukungan Haji Aming dalam pileg dan Pilpres 2019 menuai perhatian publik. Menurut Kompas, ia diduga menggelontorkan dana sebesar 30 miliar rupiah untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi. Ada juga dugaan praktik politik uang di Tasikmalaya dengan distribusi amplop politik bernilai 50-200 ribu per orang yang ikut mendorong kemenangan Gerindra di wilayah tersebut. Terima kasih saya lanjutkan kepada rekan saya. Tersisa 2 menit lagi, Mangga, untuk kelompok 1 kelas B bisa dimaksimalkan mungkin.
Halo, teman-teman kelompok satu kelas B. Apakah sudah dicukupkan? Kalau dicukupkan ke Eh, sesi tanya jawab mungkin. Baik, sepertinya saya lanjut sedikit aja dulu ya, karena mungkin ada sebagian yang ini, ada yang belum siap mungkin ya buat baca materinya. Jadi saya bakal lanjut aja langsung ke sini, ke bagian dukungan Maesari Group terhadap pasangan calon Vimandiki, keterlibatan keluarga Maesari dalam pilkada serentak di Kota Tasikmalaya tahun 2000, menjelang pilkada 2024. Sebentar aja, moderator, izin. Jadi Maesari Group ini telah menyatakan bahwa Maesari Group mendukung ataupun menyatakan menjadi tim pemenangan dari pasangan Viman Diki ini. Nah, yang saya ketahui dalam analisis teori menggunakan trend seeking ini, di mana Maesari Group ini mengeluarkan modal yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam konteksnya. Maesari Group ini mengadakan acara TOT ataupun training of trainer, di mana beliau ketua dari Maestari Group ini mengumpulkan karyawan-karyawannya dan berkumpul dalam sebuah acara, di mana acara tersebut dihususkan untuk meraup suara untuk pemenangan Viman Diki ini sendiri, sehingga dengan keterbatasan tindakan yang dilakukan, diharapkan oleh Maestari Group ini dapat mendapatkan posisi yang aman ataupun kepentingan yang aman ketika Viman dan Diki ini dapat terpilih di dalam Pilkada 2024 nantinya. Langsung aja ke kesimpulan mungkin ya, karena di keterbatasan waktu juga, karena beberapa orang nggak hadir juga, keterlibatan lokal strongman atau elit spesifiknya di pembahasan keluarga Mayasari menciptakan tantangan bagi tentunya transparansi dan akuntabilitas untuk pemerintahan lokal. Dikarenakan ketika elit politik maupun lokal strongman ini bekerja sama dengan pemerintahan lokal, tentu saja kebijakan yang akan dikeluarkan kurang populis. Oleh karena itu, hal ini harus tetap diperhatikan oleh berbagai aspek ataupun berbagai keterlibatan pihak untuk saling mengingatkan bahwa kebijakan yang harus dikeluarkan itu bukan kebijakan yang bersifat menguntungkan bagi segelintir orang, melainkan kebijakan yang populis dan mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Alif dan teman-teman kelompok satu dari kelas B atas pemaparannya berkenaan dengan keterlibatan keluarga Mayasari pada kontestasi pilkada ya. Oke, kita langsung buka mungkin sesi tanya jawab 10 menit. Kita punya 10 menit. Mangga silahkan dari rekan-rekan yang mungkin mau bertanya boleh raise hand ya atau angkat tangannya. Nanti saya ditunjuk. Mangga. Oke, terima kasih Dandi Agustian. Mungkin silahkan untuk bertanya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Mungkin perkenalkan, nama saya Dandi Agustian dari kelas C ya teman-teman. Menurut saya materi ini sangat menarik gitu, apalagi menyangkut dengan keluarga dari Mayasari Group gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah kira-kira sejauh mana kontribusi finansial dari Mayasari Group ini mempengaruhi kampanye politik di daerah Jawa Barat gitu, khususnya di Kota Tasikmalaya ini. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya, teman-teman. Diharap bisa ditanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dandi. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh rekan-rekan kelompok satu. Baik, mungkin buat yang belum tadi kebagian, karena keterbatasan waktu, mau jawab silahkan ya. Buat yang lain. Halo, teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin saya bakal jawab lagi. Tapi sebelumnya izin tolong mohon diulang pertanyaannya. Mungkin takutnya saya salah tanggapan atau gimana. Nanti bisa tolong diulang. Boleh, boleh. Terkait sejauh mana kontribusi finansial dari Mayasari Group ini mempengaruhi kampanye politik di daerah Jawa Barat gitu, khususnya di Kota Tasikmalaya gitu. Oke, karena mungkin saya sebenarnya nggak terlalu banyak soal dari data terkait anggaran yang keluar atau secara material. Tapi untuk selama ini keluarga Mayasari terusnya buat di Kota Tasikmalaya, karena saya researchnya cuma di Kota Tasikmalaya, banyak memberikan pengaruh dan memberikan dana kampanye itu kepada partai-partai yang emang
menyokong mereka gitu kayak P3, PKB, tapi untuk jumlah dananya sendiri sebenarnya saya nggak terlalu dapat datanya gitu. Buat data pastinya saya kurang tahu dan tapi yang saya tahu itu mereka kontribusinya untuk dana kampanye ya seperti yang disebutkan tadi kayak mungkin sekitar 30 miliar kayak gitu yang data dibawain sama materi kedua tadi. Karena emang keterbatasan data saya juga nggak terlalu research lebih jauh ya, mohon maaf. Dan di sebelumnya kalau misalnya emang saya nggak apa ya nggak terlalu kompeten buat jawabnya. Oke, ada tanggapan lagi mungkin dari Dandi? Mungkin sudah cukup menjawab ya dari moderator. Terima kasih. Mungkin dari kelompok satu juga terima kasih ya teman-teman. Iya, sebelumnya mohon maaf juga ya, mungkin eh, ada yang mau jawab juga, tapi takutnya keterbatasan waktu juga. Jadi makasih sekali lagi buat moderator. Saya izin pamit. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok satu dari kelas B. Ini bisa dicabut mungkin ya layarnya, karena akan dilanjutkan dari kelompok satu kelas C. Ya, boleh silakan ketua kelompoknya atau yang mau presentasi boleh. Halo, teman-teman kelas C, Bentar, boleh Dik. masuk? Boleh Mas Aji mungkin? Halo, Mas Aji. Udah ada belum, Pik? Oke, mungkin sudah jelas ya, udah ada layarnya. Silahkan bisa dimulai untuk teman-teman kelas C. Halo, bisa dimulai mungkin? Baik, teman-teman, terima kasih Bapak, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu untuk kami. Mungkin langsung saja kali ini kelompok satu dari kelas C akan mempresentasikan Kiai dalam kontestasi politik lokal yang nantinya akan mengarah atau mengangkat studi kasus di slide terakhir. Jadi nanti kita akan jelaskan dulu secara umum. Mungkin boleh langsung di next. Pada Mas Aji boleh langsung di next. Ya, untuk anggota kali ini kita ada saya sendiri, ada Yesi Sri Anjani, ada Aditya Tresno, ada eh, Dimas Prasetyo, ada Fajar, dan juga ada, boleh lanjut, boleh dilanjut Mas Aji. Langsung saja ya, Naj. Jadi dari latar belakang ini, dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, Kiai sebagai tokoh pesantren seringkali menjadi bahan dan sasaran bagi para politisi untuk membangun eh,
basis dukungan politiknya. Suara kiai selalu diperebutkan bukan saja oleh partai politik berbasis Islam, melainkan juga partai politik berbasis nasionalis. Nah, dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiai, banyak partai politik yang menempatkan kiai dan tokoh pesantren lainnya pada jajaran pengurus partai, bahkan hingga dijadikan calon legislatif, gubernur, maupun kepala daerah lainnya. Nah, jadi di samping itu, kiai dan pesantren juga mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga pelayanan sosial kemasyarakatan. Eksistensi kiai dan pesantren bagi masyarakat, khususnya Tasikmalaya, sudah menjadi satu kesatuan gitu kan. Tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesantren di Tasikmalaya. Pesantren dengan kiai bagi masyarakat Tasikmalaya adalah panutan yang memiliki hubungan akidah dan keyakinan agama yang kuat, karena pesantren dapat pula dipandang sebagai pusat perubahan masyarakat. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin akan dijelaskan oleh saya, yaitu strategi mengenai kiai dalam kontestasi politik lokal. Nah, untuk strategi sendiri, kiai itu merupakan satu sosok yang memang memiliki kedudukan yang bisa dibilang bisa sangat dihormati atau berpengaruh besar gitu terhadap suatu atau sekumpulan masyarakat Islam, terutama bagi orang-orang yang hidup atau tumbuh di lingkungan pesantren. Kiai juga menjadi salah satu elit atau strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan luas sehingga menurut kaum agama Islam atau orang-orang yang memang hidup di lingkungan pesantren itu dapat dipercaya dan juga dapat diayomi gitu pilihan dan juga langkah-langkahnya gitu sehingga untuk Kiai sendiri ini mereka mampu memobilisasi massa gitu terutama dalam ranah politik ya apalagi untuk politik lokal sendiri gitu. Nah, biasanya para kiai ini itu menggunakan pengaruh religius. Jadi, umumnya mereka itu terutama di daerah yang tradisi keagamannya tinggi, mereka tuh menggunakan ceramah, pengajian atau kegiatan agama lainnya yang menyampaikan pesan atau enggak seperti unsur apa ya? Jadi mereka ini sebenarnya tidak menyampaikan pesannya melalui dakwah ya, tapi juga mereka tuh kayak misalkannya ada hal yang memang pada saat kampanye, nah mereka itu mengundang suatu sosok ini yaitu kiai gitu. Nah, terus juga mereka memanfaatkan organisasi keagamaan sebagai apa ya, untuk memiliki jaringan luas gitu antara alumni dan santri yang setia. Juga mereka ini di sisi lain ada keterlibatan dalam organisasi keagamaan besar, kayak misalkannya Nadatul Ulama, terus juga Muhammadiyah atau atau menambah legitimasi politik. Nah, selanjutnya juga mereka tuh menggunakan pendekatan santun dan edukasi politik, seperti misalkannya melalui khutbah yang meninggikan nilai-nilai agama dan juga apa ya, mengangkat suatu tema yang cenderung membahas tentang kepemilihan pemimpin yang amanah dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Terus juga mereka tuh kiai cenderung menghindari konflik politik terbuka ya, agar mereka tuh dianggap tetap netral dan dihormati biasanya. Namun tidak luput dari hal lain juga gitu. Kadang sebenarnya kalau bisa dilihat gitu banyak kasus, beberapa kasus juga. Jadi untuk orang-orang yang diundang dalam kampanye itu bukan berarti orang-orang yang memang memilih atau pro dalam kubu tersebut, tapi sudah pasti gitu cenderung mungkin bisa dibilang 80% masuk dalam pendukung orang yang mengundang tersebut gitu. Nah, terus juga
strategi ini tuh mungkin Kiai berperan tinggi gitu dalam kontestasi politik lokal sehingga masyarakat tuh mampu mempercayai gitu, terutama masyarakat-masyarakat yang memang eh, apa ya percaya pada kiai yang terdekat gitu. Biasanya kalau misalkan kita di pesantren itu orang-orang cenderung percaya dengan pimpinan kita gitu atau enggak percaya dengan kiai yang memang biasa ada dalam pesantren kita gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh para kiai untuk kehidupan sosial politik di lingkup negara kita gitu. Atau mungkin di lingkup lokal. Nah, mungkin selanjutnya nantinya itu akan ada studi kasus gitu yang mampu dapat angkat gitu. Tapi nanti akan dibacakan terakhir. Mungkin boleh lanjut di pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Terima kasih untuk mengefektifkan waktu. Langsung saja pada slide berikutnya, yaitu pada aspek pengaruh. Pada aspek pengaruh tersendiri terdapat ada 3 poin penting, yaitu ada peran sentral kiai di pesantren. Kiai khususnya dalam aspek pembahasan ini di Tasikmalaya memegang posisi sentral dalam lingkungan pesantren sebagai pemimpin spiritual dan sosial. Mereka tidak hanya menjadi pengajar agama atau eh, apa sebenarnya menjadi tokoh panutan yang dihormati dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh ini merambah hingga pada aspek politik di mana rujukan masyarakat setempat. Kedudukan ini memperkuat posisi kiai sebagai figur yang dapat mempengaruhi perilaku politik pengikutnya, terutama karena adanya kepercayaan yang mendalam dari para santri maupun masyarakat sekitar akan nilai-nilai yang disampaikan oleh kiai. Terus lanjut pada poin kedua, kiai juga sebagai aktor politik lokal. Dalam hal ini, kiai sebagai aktor politik lokal, khususnya di Tasikmalaya yang memiliki posisi yang strategis dalam kancah politik lokal, kehadiran mereka dalam forum-forum politik bukan hal yang asing, terutama ketika momentum pemilihan kepala daerah atau pemilu legislatif. Dukungan kiai sendiri menjadi faktor kunci yang mempengaruhi arah suara masyarakat. Lanjut pada poin ketiga oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh saudara Raka. Yang di poin ketiga itu ada yaitu pengaruh kiai pada stabilitas sosial dan politik. Nah, jadi di yang pertama ini ada peran kiai dalam meredakan konflik dan meningkatkan toleransi di masyarakat. Jadi kan yang kita tahu kiai ini adalah tokoh yang sangat dihormati gitu. Jadi kiai ini memiliki peran yang sangat penting gitu dalam stabilitas sosial dan politik di Tasikmalaya atau di setiap daerah gitu atau yang ada di Indonesia. Nah, kiai ini memainkan peran yang cukup krusial gitu dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan toleransi yang ada di masyarakat. Nah, jadi sebagai tokoh agama gitu, mereka berfungsi sebagai mediator juga yang mampu meredakan ketegangan terutama pada saat berjalannya kontestasi politik di Tasik atau juga di Indonesia. Tuh. Jadi melalui pengajaran atau nilai-nilai Islam yang moderat, Kiai juga membangun sikap toleran gitu di kalangan santri ataupun juga di kalangan masyarakat. Nah, jadi dalam konteks ini, Kiai ini mengajarkan nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian dan persatuan sehingga santri dan masyarakat juga dapat hidup harmonis meskipun memiliki pandangan berbeda. Nah, yang kedua yaitu tentang kiai dianggap mampu menjaga keseimbangan antara aspirasi politik dan nilai keagamaan. Jadi di sini tuh kiai ini juga memiliki peran penting gitu dalam sebagai penjaga keseimbangan antara aspirasi politik dan juga nilai-nilai keagamaan. Nah, yang kita tahu juga kan dari sejak era penjajahan juga Kiai telah menjadi tokoh yang sentral gitu dalam memobilisasi umat gitu, seperti terlihat pada resolusi jihad di tahun 1945 juga.
Nah, kiai juga berfungsi sebagai bisa dibilang tuh agen moral yang mengarahkan proses politik sesuai dengan nilai-nilai ya dengan nilai keadilan sosial gitu. Nah, jadi keterlibatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menggerus otoritas moral dan menjaga keutuhan spiritual atau keagamaan gitu. Nah, jadi dalam konteks yang sudah dijelaskan ini, santri sebagai pengikut setia perlu diberdayakan untuk berpikir kritis dan mandiri gitu dengan bukan dengan paksaan gitu sehingga tidak hanya menjadi alat politik. Nah, jadi kenapa bisa menjadi pengaruh gitu yang cukup kuat. Nah, kayak ini memiliki pengaruh yang cukup kuat karena yang sudah kita tahu gitu kan pada pemilu juga termasuk saya atau orang tua saya juga terpengaruh gitu loh dengan adanya kiai atau tokoh agama gitu yang mendukung salah satu tokoh. Itu juga cukup berpengaruh gitu bagi santri juga dan juga masyarakat. Mungkin itu Oke, saja teman-teman kelompok pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. kelompok satu dari kelas C ada waktu 1 menit mungkin bila mana ada yang terlewat atau mau ditambahkan boleh. Kalau mungkin tidak ada, langsung ke sesi tanya jawab saja. Baik, izin moderator. Mungkin sebelum ditutup, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya ya, yaitu pesantren sebagai pusat pendidikan dan sosial turut mempengaruhi kebijakan lokal. Salah satunya dengan peran kiai yang menggunakan pendekatan kultural dan religius dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehingga dengan mudah dapat memobilisasi massa. Begitu pula yang terjadi di pesantren Muhammadiyah At-Tajid Tasikmalaya, para kiai tidak hanya dianggap sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemimpin dengan wawasan luas tentang ajaran Islam. Pengaruh ini membuat santri cenderung mengikuti arahan atau preferensi politik yang disampaikan oleh kiai, dan hal tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai strategi yang dimiliki oleh kiai dalam membangun kekuatan elit politik lokal. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan dari rekan-rekan kelompok 1 dari kelas C. Mangga angkat tangan seperti biasa, ada waktu 10 menit untuk pemaparan. Mangga boleh ditanyakan. Oke, di sini terlihat di layar ada Ajeng Putri dan juga Irham Alias. Kesempatan pertama mungkin akan disampaikan atau ditanyakan oleh Ajeng, kemudian dilanjut dengan Irham. Mangga Ajeng boleh ditanyakan secara langsung. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ajeng Putri dari kelas A. Izin bertanya, menurut teman-teman nih, ketika adanya kolaborasi di antara kiai dan politisi terhadap perkembangan kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, contohnya aja, misalnya jika ada kiai yang bekerja sama dengan pemerintah, ini untuk mengimplementasikan program sosial. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hal ini tuh dapat mengubah cara kita sebagai masyarakat gitu, menilai efektivitas program dari program tersebut, terutama jika tidak adanya transparansi. Jadi lebih bertanya bagaimana dampaknya gitu. Menurut teman-teman, apakah kolaborasi di antara kiai dan politisi ini lebih cenderung kepada dampak negatif atau positif? Sekian, terima kasih. Oke, bisa langsung ditanggapi oleh teman-teman kelompok 1C. Apakah sudah jelas pertanyaannya atau ada yang kurang? Silakan bisa langsung ditanyakan ke penanya saja. Apakah diulang atau sudah cukup? Boleh diulang sekali lagi? Jadi poin utama pertanyaannya adalah bagaimana hal ini yang sudah seperti saya bilang tadi, kolaborasi antara kiai dan politisi ini gitu. Hal ini tuh dapat mengubah cara kita sebagai masyarakat menilai efektivitas program tersebut, terutama jika tidak adanya transparansi. Dari teman-teman mungkin apakah kolaborasi ini tuh kolaborasi antara kiai dan politisi ini lebih banyak dampak
negatifnya atau positifnya. Itu aja mungkin lebih. Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita kasih jeda dulu atau mau langsung? Atau mau Ilham dulu? Gimana teman-teman kelompok 1C-nya? Sudah Boleh siap? mungkin sambil menjawab jawabannya, boleh langsung dulu ke Irham. Oke, Ajeng mohon ditahan dulu ya, mohon maaf. Ya, tergantung dari kesiapan kelompok, mungkin Mangga Irham boleh masuk ya. Oke, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ada. Oke, terima kasih kesempatannya dari kelompok 1C. Perkenalkan saya Irham dari kelas C ya. Tadi sudah disinggung ya dari kelompok 1C terkait peran kiai ini memang cukup sentral ya. Dan salah satunya dalam bentuk mobilisasi, lalu juga sebagai penjembatan antara penjembatan lah antara dialog dan lain sebagainya dengan masyarakat. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, apakah keterlibatan kiai ini dalam politik lokal ini itu bisa apakah bisa apa istilahnya berdampak gitu? Apakah berdampak pada legitimasi moralnya di mata masyarakatnya seperti itu? Apakah seperti itu? Apakah ada legitimasi moralnya peran kiai ini di mata masyarakat? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Oke, dari teman-teman kelompok 1C, silahkan bisa ditanggapi dulu pertanyaan dari Ajeng yang di awal ya, berkenaan dengan apa namanya kolaborasi antara kiai dan politisi. Silahkan Mangga dikembalikan ke teman-teman kelompok 1C. Izin menjawab ya dari pertanyaan saudari Ajeng itu tentang kolaborasi kiai dengan pemerintah gitu kan. Kolaborasi ini antara kiai dan politisi atau pemerintah gitu memiliki dampak yang signifikan gitu di berbagai aspek, khususnya dalam bidang sosial dan politik yang sudah dijelaskan oleh saya gitu, yang poin pengaruh gitu. Di satu sisi juga kolaborasi ini memberikan legitimasi kepada politisi di mata masyarakat yang dianggap gitu Kiai sebagai tokoh yang dihormati dan terpercaya. Jadi dukungan Kiai dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat gitu terhadap kebijakan dan program apa yang sudah diusung oleh politisi. Nah, terutama juga di daerah yang masih memegang kuat gitu nilai-nilai tentang keagamaan. Nah, di sisi lain juga dengan ada kolaborasi ini juga ada potensi gitu atau risiko apabila terdapat kepentingan politik yang bertentangan gitu dengan prinsip keagamaan ataupun memicu jadinya ketidakpercayaan gitu masyarakat terhadap peran spiritual yang dipegang kiai, terutama juga jika dianggap terlalu terikat gitu pada kepentingan politik praktis jadinya. Nah, dalam jangka panjang juga kolaborasi ini dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan juga gitu dalam kebijakan publik gitu. Namun juga bisa beresiko menurunkan independensi kiai jika terlibat terlalu jauh tuh. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kita. Terima kasih. Oke, bisa langsung ditanggapi oleh Ajeng mungkin. Gimana Ajeng? Jadi menurut kelompok satu ini yang mana memiliki dampak positif terhadap kebijakan sosial, tetapi juga mungkin memiliki dampak negatif ya karena memang mempunyai risiko yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari kiai tersebut. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas jawabannya dari kelompok satu. Oke, silahkan lanjut ke pertanyaan kedua mungkin dari teman-teman kelompok 1C berkenaan dengan tadi oleh Irham ya.
Halo teman-teman kelompok satu. Tadi Irham itu bertanya dengan berkenaan dengan legitimasi kiai ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab terkait pertanyaan Irham ya. Untuk Irham sendiri, mungkin saya akan menjawab bahwasannya keterlibatan Kiai dalam politik lokal itu dapat berdampak pada legitimasi moral mereka di mata masyarakat. Dan hal ini juga tuh bergantung pada persepsi masyarakat terhadap peran agama dalam politik serta cara Kiai tersebut berperan dalam kontestasi politik. Nah, tentunya ada harapan atas netralitas dan keberpihakan moral. Misalnya masyarakat umumnya ini melihat Kiai sebagai sosok yang memiliki otoritas moral dan spiritual tinggi. Jadi tentunya Kiai itu dianggap harus netral dan berfokus pada pembinaan umat dan juga tentunya akan menjadi acuan gitu terhadap legitimasi moral di mata masyarakat. Dan juga ada hal-hal lain gitu seperti eh, ten- Ini ke mute ya, halo. halo maaf maaf ya seperti keterlibatan Kiai di dalam politik lokal juga dapat memberikan faktor-faktor atau yang memang dianggap memiliki pengaruh moralitas politik. Ya ini kan karena sering dianggap sebagai tokoh yang dapat dipercaya gitu dalam masyarakat Islam. Nah tentunya nantinya itu mereka akan terlibat langsung dalam politik lokal dan juga mempengaruhi pilihan politik jamaahnya. Nah, mereka ini lebih cenderung mendukung kayak kandidat yang memiliki visi misi yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman lain juga ingin menambahkan, boleh. Teman-teman kelompok 2 mungkin tidak bisa ditambahkan ya, karena sesuai dengan arahan dan kesepakatan di awal bahwa sesi tanya jawab cukup tidak cukup itu hanya 10 menit. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa ditambahkan ya. Silakan bisa dicabut dulu layarnya mungkin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan yang mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Mandat saya sebagai moderator akan dikembalikan mungkin ke dosen pengampu. Mangga mungkin Bapak silahkan, tugas saya sebagai moderator sudah beres, dikembalikan lagi ke dosen Mangga. Baik, terima kasih Fikri yang telah memandu dialog, diskusi dan dialog, pemaparan presentasi dan dialog untuk kelompok 1 dari kelas A, B, dan C ya. Saya akan sedikit mengomentari perkuliahan ini berakhir sampai maksimal pukul 21.00 ya. Yang pertama, saya mengomentari secara teknis proses presentasi dan diskusi. Jadi, saya jelaskan dulu mengapa perkuliahan ini kemudian diselenggarakan salah satunya dengan metode presentasi dan diskusi karena eh, mata kuliah pilkada dan kontestasi politik lokal ini merupakan salah satu mata kuliah yang materi-materinya itu dibutuhkan kajian gitu ya, dibutuhkan kajian. Jadi selain teori yang banyak disampaikan di pertemuan pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS, itu setelah UTS banyaknya adalah kajian. Artinya kajian itu membutuhkan penelitian ataupun pengembangan ya terhadap konsep ataupun materi yang sudah disampaikan sebelumnya melalui Pak Rino.
ataupun kemarin terakhir saya ya, itu untuk lebih dikembangkan lagi. Bahkan mungkin di antaranya rekan-rekan mungkin ada yang nanti mengambil skripsi mengenai pilkada dan kontestasi politik lokal ini. Sebenarnya dari kemarin enam tema ya, 6 tema yang saya sampaikan itu hanya pilihan yang sebenarnya juga temanya lebih banyak ya dari itu. Dan rekan-rekan dapat memilih dari tema-tema yang bersangkutan. Karena terkait dengan pilkada itu eh, kasusnya banyak sebenarnya. Ya, kasusnya banyak. Termasuk dari tadi tentang money politik, termasuk juga ke keterlibatan aparatur sipil negara. Nah, secara teknis proses diskusi ini cukup baik, secara umum cukup baik, walaupun ada beberapa catatan ya. eh Secara umum tadi presentator menyampaikannya dengan baik ya beberapa seperti dari kelompok satu tadi saya kira eh, cukup baik. Eh, jadi substansi dari PowerPoint itu sebenarnya kita hanya menuliskan ya kata-kata ataupun kalimat yang menjadi kata kunci ya, yang menjadi kata kunci yang akan kita jelaskan. Mungkin juga Anda bisa meniru apa yang sudah diperlihatkan oleh Parino misalnya atau diperlihatkan oleh saya di dalam presentasi-presentasi perkuliahan. Ini penting ya untuk belajar karena politik itu salah satu modal utamanya ya bicara gitu. Sehingga kita harus mengulik ya, harus mempelajari teknis untuk teknik-teknik ataupun metode penyampaian ide gagasan yang ingin kita sampaikan kepada audien gitu ya. Nah, salah satu pembelajarannya di dalam perkuliahan-perkuliahan ini. Mungkin di semester semester 5 ke atas kita sudah banyak perkuliahan-perkuliahan itu yang menggunakan metode presentasi dan diskusi interaktif ya. Itu sengaja sebenarnya sebagai model pembelajaran supaya ketika nanti di masyarakat Anda tidak bingung gitu ya atau bekerja di instansi-instansi tertentu. Sudah diberikan bekal bagaimana menyampaikan perkuliahan, bagaimana menyampaikan ide, gagasan ataupun menyampaikan materi-materi yang perlu ya. Nanti kan kita tidak tahu Anda bekerja di mana. Tapi setidaknya kalau Anda kemudian menguasai audien ya dalam menyampaikan ide gagasan itu satu modal yang sangat luar biasa. Jadi dari sekarang mulai dipelajari lebih eh, disiplin lagi ataupun lebih sistematis lagi bagaimana teknik-teknik dalam menyampaikan ide atau gagasan. Termasuk mungkin juga sekarang kan sangat sangat memungkinkan ya dengan teknologi-teknologi terbaru ada teknologi-teknologi dalam pembuatan slideshow ataupun apa namanya presentasi-presentasi yang dengan gaya yang menarik. Jadi intinya presentasi itu makanya sering disebut PowerPoint, poin-poin utamanya saja yang akan disampaikan kepada audien. Tetapi pengembangannya itu kita sampaikan sendiri gitu, kita kembangkan sendiri ya tentunya melalui data ataupun eh, apa namanya materi-materi yang valid gitu ya. Karena kita punya tanggung jawab selain tanggung jawab teknis juga tanggung jawab moral ya, tanggung jawab secara mental juga kan kepada halayak ramai ataupun kepada audien bahwa yang kita sampaikan itu adalah hal yang valid ataupun hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa forum perkuliahan seperti ini adalah forum yang ilmiah. Ini saya sengaja juga rekam ya. Jadi dari awal sampai akhir nanti proses perkuliahan ini direkam supaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini salah satu forum ilmiah. Jadi perkuliahan itu salah satu forum ilmiah selain juga sidang skripsi ataupun sidang-sidang yang lain ya di dalam sivitas akademika kampus. Jadi tentunya berbeda kalau namanya forum ilmiah
berbeda dengan pembicaraan-pembicaraan sehari-hari biasa yang mungkin Anda apa namanya itu guyonan ataupun apa namanya menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau di forum seperti ini tentunya menyampaikan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kelemahannya tadi masih ada yang cenderung dibaca gitu ya, kelemahannya dari kelompok mungkin tadi ada di kelompok satu kelas B ya, kelas B misalnya. Ya, tapi tidak masalah lah saya kira eh, dalam proses belajar hal ini nanti dapat menjadi perbaikan ya untuk Anda di masa yang akan datang. Itu secara teknis. Saya kira tadi moderator juga Nur Fikri dapat mengantarkan proses diskusi dengan cukup baik dan dapat mengatur waktu ya utamanya. Dapat mengatur waktu lebih akurat ya. Itu penting karena kalau tidak bisa mengatur waktu di dalam proses diskusi ataupun eh, diskusi publik, debat segala macam itu dapat ini ya, dapat berpengaruh terhadap proses penyampaian ataupun efektivitas penyampaian gitu. Itu yang pertama. Jadi tadi kelemahannya masih ada yang dibaca ya, kemudian juga dalam menjawab pertanyaan masih ada yang loading gitu ya. Nah, ini tipikal pemula lah, tapi ya saya kira tidak apa-apa dalam proses pembelajaran ya. Udah mau menjawab juga sebetulnya udah modal yang baik ya untuk perbaikan. Masih ada yang cukup loading, sedang nanti dalam diskusi publik itu Anda tidak ada waktu untuk loading ya. Masa ketika ada yang bertanya, mohon maaf ya, misalnya saya akan mikir dulu, kan nggak bisa begitu, atau saya cari info dulu. Jadi di dalam diskusi publik itu serba spontan sebenarnya. Bukan berarti juga serba spontan itu tidak berdasar ya, tetapi presentator itu dianggap lebih tahu banyak persoalan. Ya, makanya kemudian rumusnya itu seorang presentator itu atau penyaji itu di dalam atau narasumber ya di dalam satu diskusi publik itu di minimal 10 kali lebih tahu dengan audien gitu. Harus belajar memang jadi presentator itu. Harus belajar materinya, harus dikuasai dan sebagainya. Nah, tadi dari 3 tema ya, kebetulan juga temanya berbeda. Ada yang tentang netralitas ASN dalam pilkada, ada yang juga tentang apa itu pengaruh kiai ya, kiai dalam kontestasi politik lokal, dan juga satu lagi mengenai elit ya, peran lokal lokal strongman dalam kontestasi politik lokal, khususnya studi kasus mengenai Mayasari. Saya kira tadi yang cukup menarik itu misalnya mengenai netralitas ASN juga sangat menarik karena itu di dalam prakteknya, walaupun sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya, kemudian juga ininya juga cukup ini ya, cukup berat, sanksinya tetap aja bisa terjadi. Karena mengapa? Karena birokrasi itu juga di dalam banyak hal dijadikan alat oleh penguasa, ya, seperti dalam tulisannya R. William Liddell. Misalnya di zaman Orde Baru, birokrasi itu menjadi salah satu alat penguasa. Ada ABG ya, ABRI, birokrasi dan Golkar waktu itu. Dan di masa reformasi pun demikian. Makanya juga salah satunya ialah petahana itu atau incumbent biasanya menggunakan alat birokrasi ya untuk tunduk taat patuh terhadap keinginan incumbent biasanya karena mereka sangat berpengaruh di dalam pemetaan jabatan, di dalam rolling jabatan untuk kepala dinas, untuk kepala badan dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk juga tadi menarik tentang local strongman ya. Cuman memang tantangannya ya kurang terlalu detail tadi ya, mungkin berapa biayanya membiayai mereka segala macam. Tapi studi-studi itu sudah membuktikan bahwa memang local strongman itu ataupun mereka yang punya kekuatan secara ekonomi itu memiliki pengaruh besar, gitulah tesisnya kira-kira begitu. Memiliki pengaruh besar terhadap proses kontestasi politik lokal. Peran mereka sangat besar gitu. Di belakang layarnya mereka sangat besar. Mungkin juga kaitannya kalau mereka secara punya kekuatan secara ekonomi itu kebutuhan bisnisnya ke depan. Sehingga biasanya ya bupati ataupun wali kota yang menang itu mereka tersandra juga oleh kepentingan para pemilik modal itu gitu.
Ya, sehingga kadangkala ada banyak proyek yang juga itu diperuntukkan oleh kepentingan pemilik modal sebagai bentuk ini apa sebagai bentuk terima kasih atas kemenangan mereka. Peran Mayasari ataupun Prima Jasa atau peran pengusaha-pengusaha lain ya Trimurti kalau di Kabupaten Tasik misalnya. Biasanya juga mereka diberikan ini juga program-program perbaikan jalan ataupun sarana-sarana umum kepada pengusaha-pengusaha itu ketika calon bupati atau wali kotanya menang gitu ya. Termasuk tadi peran Kiai, pertanyaan-pertanyaannya juga bagus ya. Tadi misalnya apakah dengan keterlibatan Kiai itu memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap ini? Ya tergantung ya. Misalnya kalau Kiainya itu misalnya dapat menjalankan tugas sebagai politisi dengan baik, dengan sempurna, ya tentunya memberikan nilai positif bagi pesantrennya. Tapi kalau kemudian Kiainya itu ketika mereka berperan dalam politik itu cenderungnya memberikan nilai negatif atau korupsi sebagainya, cenderung mungkin memberikan dampak yang negatif terhadap pesantrennya itu. Ya, kiai yang berhasil di dalam politik politik praktis juga sudah banyak ya. Contohnya di Kabupaten Tasik, di Kota Tasik atau di kota-kota lain di Indonesia. Tapi tidak sedikit juga kiai yang kemudian juga citranya menjadi tercoreng karena aktif di politik dan eh, mereka tidak bisa menjalankan kewenangannya ataupun kekuasaannya dengan sesuai harapan masyarakat atau bahkan cenderungnya korup gitu ya, menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Nah, saya kira hal-hal seperti itu dapat dipertajam lah ya, dapat dipertajam. Tadi beberapa pertanyaan juga sudah sangat baik. Yang jelas malam ini kita mendapatkan satu ilmu, pengetahuan, pencerahan, walaupun mungkin tidak terlalu baru gitu ya, tetapi di antaranya ada informasi-informasi yang luar biasa yang menurut saya sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi presentator-presentator dari setiap kelas, tetapi juga ada bagi rekan-rekan yang lain. Dan juga bagi saya sendiri tentunya. Kita semua belajar, belajar bersama. Saya sangat terbuka dan saya dari awal sampai akhir tadi mendengarkan sebetulnya. Sangat menikmati proses diskusi dan mendengarkan eh, presentasi demi presentasi, pertanyaan demi pertanyaan dengan detail gitu ya. Dengan detail. Ya tentunya kalau bagi saya sih mungkin belum terlalu mendalam, tapi bagi rekan-rekan ya mungkin juga sudah diantaranya sudah cukup mendalam. Dan cukuplah saya kira ya, cukup untuk proses eh, pemanasan awal kita diskusi. Kita masih berlanjut di minggu depan ya. Jadi masih kita lihat kondisinya, apakah mungkin kalau memungkinkan kita luring, luring ya, ataupun tidak disatukan seperti ini gitu ya. Tidak disatukan seperti ini. Nanti ditunggu saja infonya ya, ditunggu saja infonya. Eh, Belum tentu kita daring ya, mungkin saja ada luring dan belum tentu digabungkan. Jadi hal ini digabungkan karena memang juga rekan-rekan baru ada kegiatan itu kan ya, baru ada kegiatan itu dan supaya target setiap kelompok dan di setiap kelas dapat tersampaikan gitu ya. Aduh, mati deh. Baik, masih masih bisa didengar? Ada Bapak? Ya, ya, mohon maaf ya, barusan mati lampu di tempat saya, jadi terpental gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan sekalian. Tolong nanti kepada ketua kelas masing-masing untuk mereport ya absen dari pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan sekalian. Sangat luar biasa kelas kita malam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, keselamatan, dan juga ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima